Sekarang kita akan masuk dalam pokok bahasan tentang latar belakang Paulus berkenaan dengan status keluarganya. Dan yang pertama ini kita akan membahas orang tua dari Paulus. Paulus tumbuh dalam suasana yang sangat syarat dengan tradisi Farisi ya. Meski detail tentang keluarganya sendiri sangat minim, ketika ia menyatakan, "Aku adalah seorang Farisi, anak orang Farisi." Ini kita bisa lihat dalam Kisah Rasul 23 ayat 6. Dan ini nampaknya bahwa Paulus mewarisi pendidikan teologi dan kegigihan intelektual kaum Farisi. Bukan sekedar garis keturunan biologis, melainkan ada kesan Paulus ini mengalami atau melewati pelatihan mendalam dalam mempelajari Taurat dan menegakkan tradisi lisan yang begitu ketat di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Teolog Leon Morris menegaskan bahwa identifikasi diri Paulus dengan kaum Farisi menunjukkan betapa kuatnya landasan yuridis dan hermeneutik dalam gayanya yang selalu diwarnai oleh warna-warna Farisi, baik itu dari landasan yuridis ya dan juga landasan hermeneutik ketika Paulus berdiskusi. Nah, kelak memberinya keunggulan dalam merumuskan doktrin pembenaran oleh iman. Dan kalau kita melihat dalam argumentasinya, sangat syarat sekali dengan suasana atau nuansa yuridis dan hermeneutik dari pola berpikir orang-orang Farisi. Nah, dengan demikian, ayah Paulus walaupun hampir tidak pernah disebut namanya, diperkirakan telah menanamkan disiplin studi Alkitab dan retorika rabinik dalam hati putranya, dalam pemikiran putranya. Itu berarti bahwa kemungkinan besar ayah dari Paulus ini adalah salah satu dari golongan orang-orang Farisi. Dan bisa saja ayah dari Paulus ini juga adalah seorang rabi. Bisa saja. Karena biasanya seorang rabi selalu menekankan anaknya itu nanti akan menjadi rabi juga. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya Paulus belajar dalam kelas-kelas Gamaliel ya, seorang rabi besar Yahudi. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa ayah Paulus walaupun hampir tidak pernah disebut namanya, diperkirakan telah menanamkan disiplin. Nah, kita tahu bahwa orang tua Yahudi itu selalu disiplin ya di dalam menanamkan hal-hal yang bersifat bernuansa keagamaan dan juga pendalaman-pendalaman Taurat. Begitu juga ketika Paulus beranjak dewasa, orang tuanya kemungkinan besar ayahnya mengajarkan retorika rabinik. Ya, retorika itu bagaimana seorang itu memiliki kemampuan di dalam berdiskusi, di dalam menyampaikan pendapat, di dalam berkhotbah, di dalam berpidato. Itu adalah ilmu retorika. Dan ini adalah retorika rabinik. Jadi para rabi-rabi Yahudi itu memiliki kemampuan retorika yang sangat luar biasa. Dan ternyata itu ditanamkan juga kepada Paulus oleh ayahnya. Dan ini membentuk bekal intelektual yang tidak tergantikan bagi pelayanan Paulus yang sangat luar biasa. Nah, lebih jauh lagi latar belakang Farisi ini tidak hanya menciptakan kapasitas intelektual, tetapi juga membentuk sensitivitas rohani Paulus terhadap kasih karunia dan hukum Taurat. Nah, kita tahu bahwa kelompok Farisi adalah kelompok yang sangat militan di dalam menjalankan kaidah-kaidah keagamaan Yahudi. Ya, begitu fanatik di dalam menjalankan, lebih fanatik dari kelompok manapun yang ada di Israel, di dalam masyarakat Yahudi. Nah, seorang teolog yang bernama Martin Hengel menyatakan bahwa tumbuhnya Paulus dalam kilau ya, dalam tanda petik ya, dalam kilau kehidupan Farisi
di kota Tarsus yang juga menjadi satu pertemuan budaya Yahudi dengan Helenistik. Jadi kota Tarsus ini adalah kota yang unik, di mana di dalam kota ini bercampur budaya Yahudi dan juga budaya Yunani, ya, budaya Helenistik. Dan ini menjadikan Paulus sosok yang mampu menyeimbangkan antara keteguhan pada kebenaran Allah, tetapi juga di sisi lain keterbukaan terhadap rencana keselamatan universal di dalam Kristus. Nah, meski kita tidak memperoleh nama dari ibunya dan juga saudara-saudaranya dari teks Alkitab, warisan pedagogik Farisi ini jelas menggerakkan Paulus untuk berjuang demi Injil dan menjadikan Paulus perwakilan yang ideal antara tradisi Yahudi dan jangkauan misi terhadap bangsa-bangsa non-Yahudi, ya, bangsa-bangsa lain.